Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karin Mahararindri dengan NPM 2017-43500-436 dari kelas R7A. Saya anggota dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang etika profesi dalam bidang IT. Pengertian etika profesi. Etik atau etika berasal dari kata ethos, bahasa Yunani yang berarti karakter, watak kesusilaan, atau adat. Sebagai suatu subjek, etika akan berkaitan dengan konsep yang dimiliki oleh individu ataupun kelompok untuk menilai apakah tindakan-tindakan yang telah dikerjakannya itu salah atau benar, buruk ataupun baik. Etika merupakan sebuah cabang filsafat yang berbicara mengenai nilai dan norma moral yang menentukan perilaku manusia dalam hidupnya. Profesi adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan yang mengandalkan suatu keahlian. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dijelaskan bahwa etika profesi adalah keterampilan seseorang dalam suatu pekerjaan utama yang diperoleh dari jalur pendidikan atau pengalaman dan dilaksanakan secara kontinu yang merupakan sumber utama untuk mencari nafkah. Etika profesi dalam bidang IT. Profesi IT dianggap orang lain adalah profesi khusus karena keahlian yang ia miliki. Maka dari itu, kita bisa menentukan tapi dengan ikatan yang jelas. Profesi IT juga bisa dianggap sebagai dua mata pisau. Bagaimana yang tajam bisa menjadikan IT berlebih berguna, dan mata lainnya bisa menjadikan IT untuk menjadi bencana sosial, bencana ekonomi, maupun krisis kebudayaan yang saat ini sering terjadi, yaitu pembuatan website vulgar, seorang hacker melakukan pengacakan rekening bank, dan melakukan kebohongan dengan konten-konten tertentu dan masih banyak lagi yang lainnya. Kita juga harus bisa menyikapi dengan keadaan teknologi, informasi, dan komunikasi saat ini dengan data yang bisa kita dapat dengan hitungan per detik ataupun dengan kesederhanaan teknologi. Kita bisa melakukan pekerjaan kita menjadi lebih praktis, tapi kita harus melakukan pembenahan terhadap teknologi sebagai inovasi untuk meringankan maupun memberantas resiko kejamnya teknologi itu sendiri. Dengan membangun semangat kemoralan dan sadar akan etika sebagai orang yang ahli di bidang IT, tentu saja diharapkan etika profesi semakin dijunjung ketika jenjang pendidikan kita berlatar IT makin tinggi. Sedangkan keahlian di lapangan meningkat seiring banyaknya latihan dan pengalaman. Syarat profesionalisme yang harus dimiliki pekerja IT. 1. Dasar ilmu yang kuat dalam bidangnya sebagai bagian dari masyarakat teknologi dan masyarakat ilmu pengetahuan abad 21. 2. Penguasaan kiat-kiat profesi yang dilakukan berdasarkan riset dan praktis, bukan hanya merupakan teori ataupun konsep. 3. Pengembangan kemampuan profesional berkesinambungan. Penyebab rendahnya profesionalisme pekerja IT. 1. Masih banyak pekerja IT yang tidak menekuni profesinya secara total. 2. Belum adanya konsep yang jelas dan terdefinisi tentang norma dan etika profesi pekerjaan di bidang IT. Dan masih belum ada organisasi profesional yang menangani para profesional di bidang IT. Secara umum, pekerjaan bidang teknologi informasi terbagi menjadi 4 kelompok. Kelompok pertama pada bidang software, kelompok kedua pada bidang hardware, kelompok ketiga yang berhubungan dalam operasional sistem informasi, dan kelompok keempat yang berhubungan dalam pengembangan bisnis teknologi informasi. Standarisasi profesi IT menurut SRIGPS Search atau South Asia Regional Computer Confederation merupakan suatu forum atau badan yang beranggotakan himpunan profesional IT yang terdiri dari 13 negara. Search adalah jenis pengelompokan lain untuk bekerja di kalangan teknologi informasi. Yang sering digunakan adalah pengklarifikasian standarisasi profesi di bidang teknologi informasi. Search dibentuk pada Februari 1978 di Singapura oleh 6 ikatan komputer dari negara-negara tertinggi seperti Hong Kong, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Indonesia sebagai anggota Search telah aktif turut serta dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Search. Salah satunya adalah SRIGPS atau Special Regional Interest Group on Professional Standardization
yang mencoba merumuskan standarisasi pekerjaan dalam dunia teknologi informasi. Beberapa kriteria menjadi pertimbangan dalam mengembangkan klarifikasi job ini yaitu cross country. Ini berarti bahwa job yang diidentifikasi tersebut harus relevan dengan kondisi region dan setiap negara pada region tersebut, serta memiliki kesamaan pemahaman atas setiap fungsi pekerjaan. Function oriented bukan title oriented. Klasifikasi pekerjaan berorientasi pada fungsi yang berarti bahwa gelar atau titel yang diberikan dapat saja berbeda, tapi yang penting fungsi yang dapat diberikan pada pekerjaan tersebut sama. Gelar atau titel dapat berbeda pada negara yang berbeda. Testable atau certificable. Klasifikasi pekerjaan harus bersifat testable, yaitu bahwa fungsi yang didefinisikan dapat diukur atau diuji. Applicable, fungsi yang didefinisikan harus dapat diterapkan pada region masing-masing. Setiap jenis pekerjaan masing-masing memiliki 3 tingkatan. Yang pertama ada supervisor atau terbimbing. Tingkatan awal dengan 0-2 tahun pengalaman membutuhkan pengawasan dan petunjuk dalam pelaksanaan tugasnya. 2. Ada moderately supervised atau media. Tugas kecil dapat dikerjakan oleh mereka, tetapi tetap membutuhkan bimbingan untuk tugas yang lebih besar. 3 tahun sampai 5 tahun pengalaman. 3. Independen atau managing, yang berarti mandiri, memulai tugas tanpa membutuhkan bimbingan dalam pelaksanaan tugas. Pekerjaan yang direkomendasikan SRIPS Search antara lain programmer, yaitu melakukan pemrograman komputer sesuai dengan sistem yang telah dirancang sebelumnya. Analisis sistem, membuat analisis dan desain terhadap suatu sistem sebelum dilakukan implementasi dan pemrograman lebih lanjut. Sistem analis adalah orang yang memiliki keahlian untuk menganalisa sistem yang akan diimplementasikan. Manajer proyek, melakukan manajemen terhadap proyek-proyek berbasis sistem informasi yang tergantung dengan klasifikasi proyek yang dikerjakannya. Instruktur, memberikan bimbingan, pengarahan, dan pendidikan terhadap anak didik dan pekerjaan pada level di bawahnya. Spesialis, membutuhkan keahlian khusus, misalnya database, security, system software support, IC audit. Network engineer. Network engineer adalah orang yang berkecimpung dalam bidang teknis jaringan komputer, dari maintenance sampai pada troubleshooting-nya. IT support. IT support merupakan pekerjaan IT yang mengharuskan seseorang bisa mengatasi masalah umum yang terjadi pada komputer, seperti install software, perbaikan hardware, dan membuat jaringan komputer. Software engineer. Software engineer adalah mereka yang memiliki keahlian untuk memproduksi perangkat lunak, mulai dari tahap awal spesifikasi sistem sampai pemeliharaan sistem setelah digunakan. Database administrator. Database administrator adalah mereka yang memiliki keahlian untuk mendesain, mengimplementasi, memelihara, dan memperbaiki database. Sekian penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Windiatul Khairoti. Administrator adalah seorang yang bertanggung jawab secara teknis terhadap operasional sebuah situs atau website. Tugasnya menjaga kelancaran akses situs, instalasi dan konfigurasi sistem, merawat hosting dan domain, mengatur keamanan server dan firewall, mengatur akun dan kata sandi untuk admin serta user. Kualifikasi untuk menjadi web administrator adalah menguasai keahlian seseorang programmer, menguasai jaringan seperti LAN, WAN, dan internet lainnya, menguasai OS atau Linux. Web developer. Web developer adalah mereka yang memiliki keahlian untuk memberikan konsultasi pembangunan sebuah situs dengan konsep yang telah ditentukan. Tugas web developer adalah menganalisa kebutuhan sistem merancang web atau situs dengan desain dan program, mengaktifkan domain dan hosting, memelihara situs dan promosi. Kualifikasinya adalah menguasai pemrograman web, menguasai pengelolaan database,
mengerti domain dan hosting, serta menguasai sistem jaringan. Web designer. Web designer adalah mereka yang memiliki keahlian dalam membuat desain atraktif dan menarik untuk situs serta desain untuk kepentingan promosi secara visual. Tugasnya mendesain tampilan situs, memastikan tampilan gambar berfungsi ketika ditambahkan bahasa pemrograman. Kualifikasi menjadi web designer adalah menguasai HTML, CSS, dan lain-lain, menguasai Adobe Photoshop dan Illustrator, menguasai jiwa seni dan harus kreatif. Itulah aneka profesi di bidang IT yang sangat potensial untuk dijadikan karir ke depannya, dan profesi di bidang IT yang mungkin saja semakin bertambah sering perkembangannya dunia teknologi informasi, sehingga kesempatan mencari lowongan kerja IT atau sesuai bidang ini semakin terbuka lebar. Deskripsi kerja profesi IT. Berikut ini merupakan beberapa deskripsi kerja dari beberapa profesi yang terdapat di bidang IT. Yang pertama, IT programmer. Mengambil bagian dalam perkembangan dan integrasi perangkat lunak, mengembangkan secara aktif kemampuan dalam memperkembangkan perangkat lunak, menerima permintaan user untuk masalah-masalah yang harus diselesaikan, serta menyediakan dukungan dan penyelesaian masalah konsumen baik konsumen internal maupun eksternal. Yang kedua, sistem analis. Sistem analis itu tugasnya mengumpulkan informasi untuk menganalisa dan evaluasi sistem yang sudah ada maupun untuk perancangan suatu sistem. Yang kedua, riset perencanaan, instalasi, konfigurasi, troubleshoot, pemeliharaan, dan upgrade sistem pengoperasian. Riset perencanaan, instalasi, konfigurasi, troubleshoot, pemeliharaan, dan update perangkat keras, perangkat lunak, serta sistem pengoperasiannya. Melakukan analisis dan evaluasi terhadap prosedur bisnis yang ada maupun yang sedang diajukan atau terdapat kendala yang ada untuk memenuhi keperluan data proses. Yang ketiga, IT Project Manager. Mengembangkan dan mengelola work breakdown, struktur, proyek teknologi informasi, mengembangkan atau mempengaruhi secara rencana proyek untuk proyek-proyek teknologi informasi termasuk informasi seperti tujuan proyek, teknologi, sistem, spesifikasi informasi, jadwal, dana, dan staf. Mengelola pelaksanaan proyek untuk memastikan kepatuhan terhadap anggaran, jadwal, dan keuangan. Menetapkan tugas, tanggung jawab, dan tentang kewenangan kepada personel proyek. Mengkoordinasikan rekrutmen atau pemilihan personel proyek. Yang keempat, IT Support Officer. Bertugas sebagai menerima, memprioritaskan, dan menyelesaikan permintaan bantuan IT. Membeli hardware, software, dan lain hal untuk yang berhubungan dengan hal tersebut. Yang ketiga, instalasi, perawatan, dan penyediaan dukungan harian baik untuk hardware dan software Windows dan peralatan termasuk printer, scanner, dan lain-lain. Mengatur penawaran harga barang dan tanda terima dengan supplier untuk kebutuhan yang berhubungan dengan IT. Yang kelima, Network Administrator. Maintain dan perawatan jaringan pada LAN, arsip data, maintain dan perawatan komputer. Yang keenam, Network Engineering. Maintain LAN dan koneksi internet, maintain hardware, maintain database dan file, dan serta mengatur inventory. Yang ketujuh, Network dan Komputer System Administrator, yang bertugas menjaga dan mengelola jaringan komputer dan lingkungan komputasi terkait termasuk perangkat keras komputer, perangkat lunak sistem, perangkat lunak aplikasi, dan semua konfigurasi. Melakukan backup data dan melakukan pemulihan kerusakan, serta mengoperasikan master konsol untuk memonitoring kinerja sistem komputer dan jaringan, dan untuk mengkoordinasikan
mendominasikan komputer akses jaringan dan penggunaannya. Yang kedelapan, network system dan data communication analyst, yaitu bertugas menguji dan mengevaluasi hardware dan software untuk menentukan efisiensi, reliabilitas, dan kompatibilitas dengan sistem yang ada, dan membuat rekomendasi pembelian. Tugas yang kedua yaitu membantu pengguna untuk mendiagnosa dan memecahkan masalah komunitas data, memantau kinerja sistem dan menyediakan langkah-langkah keamanan, serta tips dan pemeliharaan yang diperlukan, menjaga dibutuhkannya file dengan menambahkan dan menghapus file pada server jaringan, dan membuat cadangan file untuk menjamin keselamatan file apabila terjadi masalah dengan jaringan, serta melatih pengguna dalam menggunakan peralatan dan memelihara perangkat seperti printer yang terhubung ke dalam jaringan. Melanjutkan pembahasan sebelumnya, deskripsi pekerjaan profesi IT yang ke-9 adalah Web Administration. Mempunyai peranan pekerjaan sebagai berikut. Yang pertama adalah backup atau modifikasi aplikasi dan data yang terkait untuk menyediakan pemulihan kerusakan. Yang kedua adalah menentukan sumber halaman web atau masalah server dan mengambil tindakan untuk memperbaiki masalah-masalah tersebut. Yang ketiga adalah memonitor sistem intrusi atau denial of service dan melaporkan pelanggaran tersebut kepada pihak yang berwenang untuk memeriksanya. Selanjutnya adalah memonitor perkembangan web melalui pendidikan berkelanjutan yang melalui konferensi atau workshop. Selanjutnya adalah menerapkan update, upgrade, dan mendapatkan patch pada waktu yang tepat untuk membatasi hilangnya data layanan. Selanjutnya yang ke-10 adalah web developer. Pekerjaannya adalah mendesain, membangun, memelihara situs web menggunakan authoring atau bahasa scripting, alat penciptaan konten, dan alat manajemen serta media digital. Selanjutnya adalah menulis, mendesain, atau mengedit konten halaman web langsung dari konten kreatornya. Selanjutnya adalah mengidentifikasi masalah yang ditemukan oleh umpan balik pengujian atau pelanggan, dan memperbaiki masalah-masalah tersebut untuk merujuk pada personalia yang tepat untuk mengkoreksinya. Selanjutnya adalah evaluasi kode bahwa kode itu adalah sah, benar, terstruktur, memenuhi standar industri yang kompatibel dengan browser halaman. Selanjutnya, menganalisis kebutuhan pengguna untuk menentukan persyaratan teknis. Selanjutnya, melakukan pengembangan atau memvalidasi tes rutin dan menjadwalkan bahwa uji kasus meniru antar muka eksternal dan antar muka jenis browser perangkat tersebut adalah tepat. Yang ke-11 adalah komputer spesialis, di mana memiliki pekerjaan sebagai berikut. Yang pertama adalah mengenkripsi transmisi data dan membangun firewall untuk menyembunyikan informasi data yang rahasia. Selanjutnya adalah mengembangkan rencana untuk melindungi komputer terhadap modifikasi disengaja atau tidak sah untuk melindungi data-data tersebut. Selanjutnya, memonitor penggunaan file dan mengatur akses untuk melindungi informasi dalam komputer. Selanjutnya topik pembicaraan lain yaitu adalah etika penggunaan berkomputer. Dalam etika penggunaan berkomputer ada beberapa banyak hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah undang-undang. Ada banyak bentuk hukum yang berlaku di dunia dan memiliki bentuk yang berbeda-beda dalam menghadirkan fakta, aturan, hak tertuduh. Undang-undang yang berhubungan dengan penggunaan komputer secara etis adalah hak intelektual, perilaku kriminal. Konsep hukum properti intelektual telah didasarkan pada pengenalan hak-hak properti intelektual dan kebijakan yang mendorong penciptaan karya dengan mengakui hak-hak tertentu. Membuatnya dalam wilayah teknologi informasi, konsep ini paling penting sekali
terutama bagi perlindungan sistem, program, dan topologi semikonduktor. Intellectual property meliputi yang pertama adalah hak paten. Hak paten memberikan pemilik paten hak hukum untuk dilaksanakan mengeluarkan orang lain dari praktik penemuan yang tersebut. Hukum paten melindungi penemuan dan proses kegunaan paten. Hak paten diberikan untuk melindungi suatu penemu atau suatu alat fisik. Paten merupakan bentuk perlindungan terhadap kekayaan intelektual yang paling sulit didapatkan karena hanya diberikan pada penemuan-penemuan yang inovatif. Sangat berguna. Hukum paten memberikan perlindungan selama 20 tahun. Yang kedua adalah copyright, melindungi pekerjaan orisinil kepengarangan, melindungi hak-hak penulis untuk mengkontrol produksi, adaptasi, distribusi, publik. Kinerja karya orisinil dapat dilaksanakan menggunakan software. Intellectual property meliputi yang pertama adalah hak paten. Hak paten memberikan hak paten hukum yang dilaksanakan untuk mengeluarkan orang lain dari hak paten dari praktek penemuan yang memiliki hak paten dalam waktu periode tertentu. Hukum paten melindungi penemuan dan proses. Kegunaan hak paten atau hak paten diberikan untuk melindungi hak penemu suatu fisik. Hak paten merupakan perlindungan terhadap suatu kekayaan intelektual yang sulit didapatkan hanya karena diberikan oleh penemuan-penemuan yang inovatif dan sangat berguna. Hak paten memberikan perlindungan selama 20 tahun lamanya. Yang kedua adalah copyright, melindungi pekerjaan orisinil kepengarangan, melindungi hak penulis untuk mengkontrol produksi, adaptasi, distribusi publik. Kinerja karya orisinil dapat diaplikasikan ke dalam software database. Yang ketiga adalah trade secret atau rahasia perdagangan. Rahasia perdagangan memiliki peranan rahasia untuk memelihara rahasia data teknis pemilik atau informasi yang berkaitan dengan bisnis yang cukup terlindungi dari penyikapan oleh pemilik. Akibat wajar terhadap definisi ini adalah bahwa pemiliknya telah menginvestasikan sumber daya untuk mengembangkan informasi. Hal ini berharga bagi pemilik bisnisnya. Yang keempat adalah trademark, menyusun kata, simbol, warna, suara, produk, bentuk, atau device atau kombinasi yang memiliki digunakan untuk mengidentifikasi suatu produk, menjadikan mereka mempunyai ciri khas tertentu agar dapat dijual brandingnya. Jika seseorang mengklaim bahwa nama atau simbol tersebut adalah sebuah merek dagang, mereka mencantumkan nama singkatan TM. Jika merek dagang secara resmi dikenali atau diregistrasi oleh US Patent of Trademark Office, maka nama simbol tersebut adalah mempunyai simbol R. Demikian informasi edukasi yang dapat kelompok kami berikan. Mohon maaf bila terdapat kata-kata yang salah dan penggunaan bahasa yang kurang tepat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.